Salam saudara-saudara sekalian, video kali ini merupakan video penjelasan singkat saya terkait pemahaman yang salah orang-orang mengenai Yesus berdoa, yang katanya ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri karena dia adalah Bapa itu sendiri. Dan bahkan mengutip Ibrani pasal 6 ayat ke-13, karena di sana mengatakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Pertama, saya mau luruskan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Mereka yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri merupakan paham oneness Pentecostalism atau Jesus only. Sejak tahun 1914 dalam gerakan sidang jemaat Allah lahir sebuah aliran doktrinal yang hingga kini disebut oneness Pentecostalism. Oneness Pentecostalism percaya bahwa Allah adalah satu baik dalam esensi maupun pribadinya. Jadi secara umum oneness Pentecostalism ada pada kategori Unitarianisme. Namun rumusan Unitarianisme yang dianut oneness Pentecostalism berkiblat kepada ajaran Sabellianisme atau modalisme yang sudah muncul pada paruh akhir abad kedua melalui ajaran Noetus dari Smyrna, dan pada awal abad ketiga Masehi oleh Praxeus, juga Epigonus dan Clemens. Kita mengetahui mengenai ajaran Praxeus dari tulisan Apologetika Tertullianus berjudul Against Praxeus. Ringkasnya, modalisme atau Sabellianisme percaya bahwa Allah adalah satu pribadi yang menyatakan dalam tiga peran yang berbeda. Oneness Pentecostalism menerima rumusan ini dan mengajarkan bahwa Allah menyatakan diri dalam penciptaan sebagai Bapa, dalam karya penebusan sebagai Anak, dan dalam karya kelahiran baru sebagai Roh Kudus. Yang kedua, apakah benar Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Jawabannya adalah tidak. Sebab Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri, tetapi dia berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Sebenarnya pernyataan mereka Yesus berdoa kepada dirinya sendiri dan mengutip Ibrani pasal 6 ayat 13 itu salah. Sebab peristiwa ketika Yesus berdoa itu ada dalam Injil Sinoptik. Matius pasal 26 ayat 30 sampai 46, Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42, Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Sedangkan Ibrani pasal 6 ayat 13 itu bicara tentang hal yang lain, hal yang berbeda, yaitu tentang peringatan supaya jangan murtad yang dimulai pada pasal 5 ayat 1 sampai 11, dan juga tentang berpegang teguh pada pengharapan. Tapi kita fokus saja pada Ibrani pasal 6 ayat ke-13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Mari kita garis bawahi, ia bersumpah demi dirinya sendiri sebagai pokok bahasan pada topik ini. Ayat ini sering disalahpahami oleh beberapa orang yang menganggap bahwa tindakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri sebagai pengakuan adanya sesuatu yang lebih tinggi daripadanya atau suatu kelemahan di dalam dirinya. Kesalahan fatal yang sering muncul terkait ayat ini adalah pemahaman bahwa sumpah Allah menunjukkan keterbatasan atau kebutuhan untuk menguatkan perkataannya, seolah-olah perkataan Allah itu tidak cukup tegas tanpa sumpah. Ini suatu pemahaman yang salah atau ini suatu pandangan yang salah karena mereka mengabaikan konteks secara menyeluruh dari sumpah dan sifat Allah. Allah bersumpah demi dirinya sendiri bukan karena ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah, tetapi karena tidak ada yang lebih besar atau lebih tinggi daripada Allah. Dalam budaya pada zaman itu, sumpah sering sekali diambil dengan menyebut sesuatu yang lebih besar dari diri seseorang untuk meneguhkan kebenaran yang diucapkan tersebut. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah, ia bersumpah demi dirinya sendiri sebagai pernyataan absolut
dari keseriusan dan kepastian janjinya kepada Abraham. Sumpah di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 menunjukkan bahwa janji Allah kepada Abraham itu pasti terjadi dan tidak bisa diingkari. Allah tidak membutuhkan sumpah untuk memperkuat firman-Nya, tapi Dia melakukannya demi mempertegas komitmennya kepada manusia, memberikan keyakinan sepenuhnya kepada Abraham bahwa janjinya pasti akan terjadi. Lalu apa yang terjadi sebenarnya dalam topik ini? Kesalahan yang terjadi sebenarnya dalam memahami teks ini adalah kesalahpahaman tentang sifat sumpah itu sendiri. Beberapa orang mungkin mengartikan sumpah ini sebagai kelemahan, seolah-olah Allah membutuhkan validasi eksternal. Padahal sumpah ini menunjukkan manifestasi dari kasih Allah dan komitmennya kepada umat-umatnya, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam firman-Nya dan bahwa Dia setia kepada janji yang diucapkannya. Kesalahan fatal ini terjadi ketika orang gagal memahami konteks dari sumpah ini di dalam tradisi Alkitab dan dari segi makna teologis, yang memperlihatkan bahwa Allah bersumpah demi dirinya sendiri justru karena Dia adalah otoritas tertinggi dan janjinya tidak bisa digoyahkan.